Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Wujud pengabdian TBM Cuk mahasiswa Fakultas Hukum Unija Sumenep Suara Demokrasi. Kondisi hujan dan terik panasnya sinar matahari tidak mengendorkan semangat sosial para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumenep untuk melakukan giat sosialisasi penyuluhan ilmu hukum kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa dan negara Indonesia ini. Sepanjang jalan aspal dan setapak mereka telusuri untuk melakukan giat sosialisasi penyuluhan ilmu hukum kepada semua orang yang membutuhkannya. Hal itu dilakukan sebagai wujud pengabdian para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumenep kepada masyarakat di wilayahnya. Sumenep di SMA Negeri 1 Kalianget ini menjadi tujuan para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumenep untuk melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan ilmu hukum kepada para murid, Senin 14 Februari 2024. Kepedulian para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum ini patut dijadikan motivasi, kepedulian sosial yang tinggi rela mengabdikan dirinya untuk ikut mencerdaskan para generasi muda di setiap lembaga pendidikan, daripada oknum pejabat dan pegawai yang sudah digaji dari uang rakyat masih saja melakukan korupsi dengan berbagai macam cara yang melanggar hukum. Kehadiran para mahasiswa-mahasiswi TBM Cuk ini disambut baik oleh guru kesiswaan, yaitu Bapak Eko Febrianto dengan keramahan dan senyuman manisnya dan langsung menuju ke tempat aula yang sudah dipersiapkan untuk giat sosialisasi penyuluhan ilmu hukum kepada para murid. Nampak terlihat antusias dari para siswa-siswi yang sudah menunggu kedatangan TBM Cuk di aula, guna untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan ilmu hukum yang akan dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumenep, dengan tema kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Nampak terlihat antusias dari para siswa-siswi yang sudah menunggu kedatangan TBM Cuk di aula, guna untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan ilmu hukum yang akan dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumenep. Para siswa-siswi generasi muda ini adalah harta yang paling sangat berharga bagi kita semua sebagai orang tua dan pihak pemerintah, untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang berguna kepada dirinya. Karena siswa-siswi ini sebagai penerus perjuangan bangsa dan negara Indonesia ini. Seperti zaman modern saat seperti sekarang ini, perkembangan teknologi terus semakin berkembang dan maju dan semua kebutuhan dan kegiatan bisa diakses dan dilakukan melalui media sosial. Maka dari itu, untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin canggih dan menjebak bagi sifat dan perilaku masyarakat serta para anak muda ke dalam perbuatan yang melanggar hukum, teman-teman mahasiswa-mahasiswi hadir untuk memberikan sosialisasi penyuluhan ilmu hukum kepada para pelajar, agar di usia yang masih muda ini sudah bisa mengerti dan memahami tentang ilmu hukum tersebut, sehingga mereka tahu dampak dan sanksi serta hukuman yang akan diterima bila melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk melihat keseruan dan antusias para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalianget melakukan interaksi dengan para pemateri, yuk kita tonton tayangan video YouTube Suara Demokrasi ini sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Kalianget dan para jajaran guru
Yang saya hormati teman-temanku yang saya cinta kasih sayangi, dan tak lupa pula kepada teman-teman TBM dari Universitas Wiraraja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah, bertemu kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Kali kedua, salawat dan salam patut kita curah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil sukses mengangkis kita dari alam jahili menuju alam yang hakiki dengan adanya dinullah, dinul Islam, agama Allah, agama Islam. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Furqan dengan harapan dan tujuan semoga acara yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua, sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Kalianget. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalianget, yang dalam hal ini beliau ada kegiatan di luar. Yang saya hormati Bapak staf kesiswaan SMA Negeri 1 Kalianget, yang saya hormati para mahasiswa dari Universitas Wiraraja, khususnya Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, yang saya cintai dan saya banggakan, putra-putri terbaik SMA Negeri 1 Kalianget. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi khususnya dalam bidang hukum yang akan dibawakan oleh mahasiswa terbaik dari Universitas Wiraraja, ya, khususnya Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Tentunya kami banyak terima kasih dari mewakili Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar yaitu MKKS, sehingga saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Mohon maaf ini baru kami bisa merealisasikannya pada pagi hari ini. Tak banyak yang saya akan sampaikan. Tentunya dengan momentum kegiatan ini paling tidak ini memberikan pencerahan kepada sivitas akademika SMA Negeri 1 Kalianget, bagaimana yang tentunya ini tidak semua universitas melakukan sosialisasi seperti ini, sehingga ini momentum baik untuk bisa kalian lakukan sebaik mungkin. Apabila nanti ada hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan, sehingga ini menjadi wawasan sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua, bahwasanya bukan berarti ini dihukum ya, tapi belajar tentang hukum, karena nanti salah penafsiran, nanti belajar hukum dikira dihukum. Tapi setidaknya ini bagaimana nantinya apa yang seharusnya kita ketahui sebagai masyarakat, ya. Yang saya ketahui, saya pelajari sedikit ya, bagaimana ubi society, kira-kira paham ya.
anak hukum gitu. Ya, ya di mana ada masyarakat, disitulah pasti ada hukum. Ya, dan tentunya nanti ini menjadi pengetahuan ya bagi kita semua. Tolong nanti dimanfaatkan, apalagi yang sudah ikut di sini. Ini kami lakukan pendataan berdasarkan minat dan bakatnya yang memang sudah antusias untuk mengetahui tentang hukum. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tentunya ini juga terima kasih banyak kepada pemateri nantinya yang akan memberikan materi, dan tentunya Bapak kameramen itu ya yang sudah banyak kontribusinya terhadap SMA Negeri 1 Kaliangat, yaitu Pak Ervandi. Ya, saya dari dulu sudah kenalnya sama Pak Ervandi. Iya, cuman awalnya Pak Abel yang mengkomunikasikan, sehingga ini juga kami banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan, tidak hanya cukup di sini, dan mudah-mudahan memang yang saya ketahui ada salah satunya alumni itu, Ragil ya. Ya, tepuk tangan untuk alumni kita itu. Iya. Kalau dulu Ragil kalau dikasih tahu ya masih bandel, tapi nggak tahu, mungkin sudah paham hukum, sudah mulai berubah ya. Ya, transformasi wajar. Dari siswa ke mahasiswa pasti bisa melakukan transformasi ya, untuk selangkah lebih maju dan terdepan bisa menjadi orang yang unggul. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kaliangat mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang terakhir akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum TBM Universitas Wiraraja. Kepadanya tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya saya mohon izin kembali kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kaliangat, penanggung jawab TBM dan juga pembina, serta seluruh teman-teman TBM dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliangat. Oke, pertama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi berkaitan dengan hukum. Fokus pada pembahasan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan. Nah, jadi nanti ada sekitar 3 pemateri ya teman-teman. Jadi ada pemateri pertama dan juga ada pemateri kedua, dan yang ketiga itu adalah puncaknya sebenarnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan. Ada keluh kesah atau mungkin ada teman kalian yang merasa terjadi atau terlibat dalam tindak kekerasan seksual, baik itu pelaku ataupun korban, itu bisa dikonsultasikan. Nah, tapi teman-teman ditekankan bahwa jangan sampai menyebutkan identitas ya. Jadi itu dirahasiakan, misal A dan B saja gitu. Nah, nanti akan dijelaskan untuk pemateri pertama itu berkenaan dengan kekerasan secara umumnya. Kekerasan itu kan banyak bentuknya ya. Jadi itu akan dijelaskan secara umum. Nah, kemudian pemateri kedua akan lebih spesifik lagi pada kekerasan seksualnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah cara penanganannya. Jadi bagaimana sih langkah-langkah stepnya untuk dapat mencegah sampai ke penanganan dari tindak pidana kekerasan seksual. Jadi teman-teman nanti akan banyak insight yang luar biasa. Jadi siapkan fokus terbaik teman-teman semua, karena materi yang akan disampaikan itu akan sangat berguna sekali. Utamanya juga untuk teman-teman yang nantinya akan ada pemfokusan pada bidang hukum. Jadi di sini ada nggak yang mau masuk fakultas hukum? Ada ya, harus ada dong. Dan tapi walaupun teman-teman
nanti peminatannya bukan hukum ketika kuliah, itu juga perlu untuk tahu hukum. Jadi kalau bahasa Maduranya oleh tak eco-koco. Jadi harus tahu dasar-dasar basic-basic tentang hukum gitu teman-teman. Dan salah satunya adalah bidang keilmuan ini, kekerasan seksual lebih spesifiknya. Oke, mungkin itu ya pengantar sedikit dari saya, karena saya juga lagi kurang enak badan sebenarnya, jadi suaranya agak kurang ya serak-serak basah kata teman saya. Oke, nanti insya Allah di akhir acara akan ada peserta terbaik, akan ada ya sedikit hadiah yang manis-manis sedikit lah. Jadi sebisa mungkin aktif teman-teman ya, sebisa mungkin aktif. Jadi nanti silakan yang aktif di dalam forum bertanya ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menuju acara yang ketiga, yaitu acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yaitu penyuluhan terkait kekerasan. Nah, di sini teman-teman semua, kita sebagai generasi bangsa itu patut tahu bahwasanya negara kita itu berdiri dan berdiri kokoh itu berdasarkan hukum. Jadi hal-hal yang terkait dengan hukum, kita sebagai generasinya itu patut tahu terkait itu. Nah, terkait itu nanti akan disampaikan dan juga akan dikupas tuntas oleh pemateri pertama dan juga pemateri kedua. Tanpa berpanjang-panjang lagi dan terlalu banyak berbicara, saya serahkan kepada pemateri satu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahul Maisha dari Universitas Wiraraja, jurusan hukum. Sebelumnya di sini, selamat pagi. Pagi. Sepertinya kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelum masuk pada materi, di sini kakak ingin perkenalan terlebih dahulu. Ingin tanya sama teman-teman. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu anak? Apa itu anak? Atau teman-teman di sini hanya tahu anak tapi tidak tahu apa itu anak? Bukan di Google, apa-apa. Apa itu anak? Anak adalah di Google. Anak adalah hasil orang tua. Mungkin ada lagi. Apa mas? Gimana mas? Orang yang usianya. Ke depan aja ada apa-apa mas? Ya, mohon izin untuk pengertian anak itu sendiri. Kalau kita melihat dari umur itu adalah seseorang dengan usia lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun. Seperti itu. Terima kasih. Kurang banyak. Jadi anak diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana anak berusia di bawah 18 tahun. Dan menurut KUHP, mungkin di sini ada yang tahu KUHP, pengertian KUHP? KUHP? Kasih uang habis perkara ya? bukan kasih uang habis perkara. Jadi KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi menurut KUHP, anak yang belum berusia, anak yang berada di bawah usia 16 tahun. Menurut Undang-Undang Perkawinan,
media sosial dan penelantaran terhadap anak. Akibatnya apa? Mengakibatkan luka berat, trauma, jatuh sakit, apalagi? Mental. Kenapa? Mental itu sama, psikis. Ya. Sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan. Ya. Nah, apa aja sih bentuk kekerasan? Bentuk kekerasan terhadap anak itu dibagi menjadi 6, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan melalui media sosial, kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir adalah eksploitasi anak. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Memukul, apalagi? Dicubit. Iya. Jadi teman-teman, kekerasan fisik merupakan suatu tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung dan dapat dilihat langsung. Jadi kekerasan fisik itu tidak hanya terjadi di luar lingkungan rumah saja, tetapi kekerasan fisik bisa saja terjadi di dalam lingkungan keluarga. Contohnya seperti berita yang viral kemarin, pasti teman-teman tahu. KDRT, tolong teman-teman pasti ingat artis? Siapa? Berarti teman-teman di sini mengikuti berita ya. Selanjutnya contohnya itu seperti apa? KDRT, kekerasan, yang barusan memukul, pembacokan, hingga penghilangan nyawa. Selanjutnya ada pada kekerasan fisik atau emosional. Apa kekerasan psikis atau emosional? Ya? Cara verbal. Ada lagi? Baik, teman-teman, kekerasan psikis merupakan kekerasan yang menyerang mental atau jiwa seseorang. Ya, mental atau jiwa seseorang. Apabila korban kekerasan psikis sudah parah, maka perlu dibimbing atau dibawa ke psikiater atau ke psikolog. Contohnya seperti apa, teman-teman? Diejek, benar. Apalagi? Dibully, benar. Jadi tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu salah satu sebenarnya teman-teman dari pelaku tindak kekerasan. Benar? Selanjutnya ada kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual adalah seperti yang dijelaskan barusan, adalah melakukan pelecehan, penghinaan, ya, yang melukai organ tubuh atau reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, sehingga mengakibatkan luka psikis ataupun fisik. Contohnya seperti apa, teman-teman? Pemerkosaan. Lagi? Setelah pemerkosaan? Aborsi, teman-teman. Ya, itu kan pemerkosaan dan aborsi itu kan saling berkaitan ya, teman-teman ya. Dari yang kakak jelaskan barusan, ada bahasa ketimpangan relasi kuasa dan gender. Mungkin ada yang tahu maksud dari ketimpangan relasi kuasa dan gender? Satu tindakan penyalahgunaan pengetahuan terhadap status atau ekonomi. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak. Contoh, karena di sini dalam lingkup sekolah ada salah satu oknum guru, karena beliau memiliki jabatan, akhirnya dia bisa melakukan seenaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan kepada siswa atau siswinya. Semoga saja tidak terjadi pada sekolah ini. Selanjutnya adalah kekerasan melalui media sosial. Jadi kekerasan melalui media sosial merupakan kekerasan psikis yang difasilitasi oleh media sosial. Selanjutnya ada pada kekerasan dalam bentuk penelantaran. Ya. Perbuatan orang tua yang tidak layak mencukupi pertumbuhan anak. Benar. Jadi orang tua yang tidak memberikan materi yang cukup terhadap anak. Contohnya seperti apa? Contohnya penelantaran terhadap anak. Anak muda yang nikah duluan kan enggak kerja. Jadinya anaknya ditelantarkan. Membuang anak bisa tidak memberikan
Perjodohan. Ya benar. Penindasan. Ya. Norma. Seperti yang ada seperti yang teman-teman ketahui apa? Disuruh ngemis ya. Ya, dan banyak lagi. Dengan anak itu merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun. Jika 18 tahun lebih 1 menit itu sudah bukan anak, tapi orang dewasa terus sekalian. Sampai di sini paham ya? Oke. Karena di sini akan bahas tindak kekerasan seksual, sudah ada yang tahu mungkin apa itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tadi teman-teman saya lihat pada saat materi pertama aktif-aktif. Sekarang saya ingin lihat antusias pada saat saya menyampaikan materi. Antusias daripada teman-teman, apa sih itu kekerasan terhadap anak? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Iya. Maju ke depan dijelaskan kepada teman-teman. Tentang ada salah satu universitas yang petinggi dari mahasiswanya itu terkena kasus kekerasan seksual di situ. Iya. Itu di situ dijelaskan bahwa memang si pelaku sudah dibuktikan dengan SK rekornya di situ. Ada sudah SK rekornya di situ. Nah, pertanyaan saya begini, di situ tercantum bahwa identitas dari seorang korban itu tidak boleh dikemukakan. Tapi apakah boleh korban itu dibuka identitasnya biar kita semua tahu? Karena kebetulan memang si pelaku memang ini musuh, ada sedikit karena dia vokal memang orangnya seperti itu. Terus yang kedua di situ tadi yang pertama tentang apakah boleh dibuka identitasnya. Terus yang kedua tentang penyelidikan Mas di situ. Di situ korban menyatakan bahwa pelaku menyatakan bahwa hanya satu kali di situ mendapat panggilan untuk pemeriksaan. Nah, dalam hukum sendiri, dalam hukum kekerasan seksual itu pelaku hendaknya berapa kali dipanggil. Ini si korban hanya satu kali terus timbullah SK bahwa dia bersalah. Apakah itu tidak kontroversial atau memang ada dalam hukum memang ada beberapa kali penyelidikan atau gimana? Terus ini pertanyaan ketiga agak konyol sih sebenarnya kan. Di sini kan ada undang-undang yang mengatur tentang anak dan perempuan. Terus kami laki-laki ini terasa diskriminasi seperti itu. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang laki-laki karena korban ini selalu tentang perempuan. Karena ada studi kasus juga laki-laki ini menjadi korban seperti itu. Terima kasih. Berikan apresiasi. Pertanyaan yang sangat bagus sekalian. Jadi terkait dengan pertanyaan yang Mas tadi, pertanyaan yang pertama tentang suka sama suka. Oke. Jadi teman-teman sekalian, anggaplah terjadi sebuah kasus di mana kasus tersebut melakukan hubungan seksual antar jenis, artinya lawan jenis ya, dengan alasan suka sama suka. Maka kita harus kembali lagi usia dari orang tersebut yang melakukan itu usianya berapa teman-teman. Jika usianya masih di bawah 18 tahun, hati-hati. Karena sekalipun korban tidak melaporkan karena dia berada di bawah pengasuhan orang tuanya, maka orang tua tersebut dapat melaporkan jika memang orang tuanya itu tidak terima. Misalkan teman-teman, ada seseorang laki-laki dan di sebelah kanan saya adalah perempuan. Si laki-laki umurnya di bawah 18 tahun dan juga si perempuan di bawah 18 tahun. Mereka berdua melakukan hubungan seksual. Di mana hubungan seksual ini di luar nikah ya Mas. Nah, lalu kemudian karena tidak terima diputuskan anggaplah sama si cowok. Lalu si perempuan melaporkan. Jadi ingat, selagi tidak ada alat bukti ya teman-teman untuk begini. Anggaplah kita melakukan suka sama suka. Dasarnya itu apa? Suka sama suka. Mungkin cetan. Ya, kamu mau seperti ini. Sekalipun dilakukan suka sama suka, kembali ke tadi. Jika usianya masih di bawah 18 tahun dan di bawah pengampuan orang tua, maka
dapat berpotensi dilakukan pembinaan kepada si cowok. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah boleh Mas seorang data pribadi di mana kasus kekerasan ini bukan merupakan kasus yang bersifat harus dipublik? Tidak boleh, kan tidak boleh dipublik, harusnya tertutup. Nah, itu sebenarnya memang benar, tapi untuk kepentingan umum dan memberikan sanksi sosial kepada si pelaku atau korban, jika memang karena kalau sudah kuliah itu sudah di atas 18 tahun ya Mas, sudah pasti, maka Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu memang sudah menjadi kode etik untuk dirahasiakan. Akan tetapi jika memang diperlukan untuk kepentingan umum, maka tidak apa Mas. Nah, pertanyaan ketiga tadi dari Masnya sangat keren sekali. Saya setuju Mas dengan pertanyaan Mas. Kenapa sih Kak? Hanya perempuan saja yang dilindungi, hanya anak-anak saja yang dilindungi. Kami laki-laki, mana undang-undangnya Kak yang melindungi seorang laki-laki? Sebenarnya Mas itu sudah dilindungi loh Mas. Tidak percaya Mas? Dalam Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kira-kira Mas mempunyai keluarga atau tidak? Pasti punya keluarga, punya ayah, punya bapak, ataupun kakek nenek, ataupun seseorang yang tinggal bersama Mas. Jadi menurut Undang-Undang KDRT, Mas sudah dilindungi. Jika misalkan terjadi kasus kekerasan ataupun pemukulan terhadap Masnya, Mas bisa melakukan pelaporan Mas ke pihak yang berwajib. Siapa pihak yang berwajib di sini? Polisi Mas. Mas langsung bisa melakukan pelaporan ke SPKT. Pak, saya sudah mengalami kejadian seperti ini. Apakah bisa ditahan? Bisa Mas. Apakah saya sebagai seorang laki-laki bisa dilindungi oleh undang-undang? Jawabannya adalah bisa. Oke, lanjut kepada materi. Semoga terjawab ya Mas. Jika masih belum dimengerti nanti di sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, lanjut kepada gaya hidup. Jadi teman-teman, faktor gaya hidup ini sangat menentukan sekali di mana kita akan terjerumus atau tidaknya ke dalam kekerasan seksual. Jika lingkungan kita, jika orang-orang sekitar kita, pergaulan kita bergaul dengan orang-orang yang, mohon maaf, anggaplah tetangga kita merupakan pekerja seks komersial, maka mungkin 75% dapat dipastikan mungkin tidak secara belak-belakan akan lambat laun kita tertular, baik dari gaya hidupnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor harga diri, di mana seseorang, misalkan ya, ada seorang perempuan, Masnya nyapa, Kiki, Mbak, boleh minta nomor WA-nya gak Mbak? Pasti Mas gak kenal, dah lah, tinggalin sama temannya. Masnya sakit hati teman-teman, sehingga karena sakit hatinya Masnya, dia ambil batu, lempar ke perempuannya itu. Nah, itu merupakan faktor harga diri. Karena si wanita yang merasa harga dirinya diinjak-injak, maka si Masnya ini karena merasa sakit hati, lalu melakukanlah yang namanya tindak kekerasan pada perempuan atau anak. Next slide, Mas Zaki. Oke, ini dia yang saya maksud tadi, siulan teman-teman. Di mana siulan itu merupakan ciri-ciri dari pelecehan seksual. Siulan seperti apa Kak? Banyak macamnya, mulai dari itu juga merupakan dari kekerasan seksual, atau mungkin kikiu, cewek gitu. Itu juga termasuk salah satu siulan yang khasnya para cowok bentarkan kepada seorang perempuan. Ada lagi yang lebih ekstrim ya, main tatap-tatapan atau kedip-kedipan kepada lawan jenisnya. Selanjutnya, ucapan bernuansa seksual. Apa sih itu ucapan bernuansa seksual teman-teman? Ucapan bernuansa seksual itu merupakan salah satu bentuk komunikasi kita, baik itu terhadap sesama jenis ataupun lawan jenis, yang arahnya itu mengarah kepada pelecehan seksual. Misalkan antara si Mas dengan Masnya ini bercerita tentang seksual,
ini seperti ini ya, punyanya itu begini bentuknya, seperti ini, pusatnya seperti ini. Waduh, sekalipun dilakukan kepada sesama jenis, itu merupakan percakapan atau ucapan yang bernuansa seksual, teman-teman. Nah, selanjutnya itu menunjukkan materi pornografi atau keinginan seksual. Jika kita mentransmisikan atau menyebarkan link sehingga dapat diaksesnya muatan yang bernuansa seksual atau pornografi, itu dapat dipidana loh teman-teman. Dipidana dengan apa kak? Padahal kan cuma menyebarkan, tidak melakukan. Jadi menunjukkan materi pornografi, misalkan foto yang bernuansa seksual. Jadi teman-teman sekalian, menunjukkan foto yang bernuansa pornografi atau materi yang bermuatan pornografi itu merupakan salah satu pelecehan seksual yang melalui media sosial, teman-teman, biasanya teman-teman. Contohnya seperti ini, saya menyebarkan link kepada masnya, bro, punya saya kok gak bisa diakses ini linknya, tolong dong benerin. Oke, saya kirim ya bro, nanti linknya dikirimlah ke masnya ini. Saya sebagai seorang transmisi mentransmisikan, menyebarluaskan dan sehingga dapat diaksesnya link atau materi yang bermuatan pornografi, maka seandainya masnya ini melaporkan, saya kena teman-teman, kena undang-undang apa? Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik, teman-teman. Selanjutnya itu ada colekan atau sentuhan di bagian tubuh. Seperti apa sih teman-teman? Apakah hal tersebut hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan? Oh tidak, perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki itu dapat dikenakan, teman-teman. Colekan atau sentuhan, misalkan ya, emasnya karena sering bercanda dengan emasnya ini, akhirnya apa? Karena cukup jangan sering masuk anak-anak, itu bermas, faedah dari si mas. Itu juga merupakan salah satu colekan atau sentuhan yang bernuansa seksual, ataupun bisa jadi seorang wanita dengan wanita yang lainnya, teman-teman. Seandainya si korban ini tidak terima dan melaporkan, hati-hati, kalian berpotensi untuk dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidananya berapa kak? Setengah dari orang dewasa dikurang 1/3, teman-teman. Setengah dari orang dewasa, artinya misalkan seorang orang dewasa itu dikenakan 10 tahun penjara, maka seorang anak 5 tahun dikurangi 1/3. 5 dikurangi 1/3 jadi berapa? Itulah hasilnya. Nah, selanjutnya teman-teman, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Ada yang bisa berikan saya contoh gerakan atau isyarat yang bersifat seksual? Enggak, gerakannya saja, gerakan tangan. Ini paling lumrah dilakukan oleh teman-teman kita. Bukan? Ya, seperti ini. Ini merupakan gerakan tangan yang bernuansa seksual, teman-teman. Dilipat ke belakang. Betul. Itu merupakan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, teman-teman. Artinya apa? Gerakan tersebut menandakan atau memberikan kode kepada lawan jenis kita ataupun sesama jenis kita yang bernuansa kepada seksual, teman-teman. Sampai sini paham, teman-teman? Oke, next slide Mas Zaki. Nah, mungkin ini terakhir ya teman-teman. Dampak kekerasan seksual. Jadi dampak kekerasan seksual ini merupakan akibat dari kekerasan seksual tersebut. Misalkan ada seseorang yang menjadi korban, apakah korban akan baik-baik saja setelah mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual? Yang jelas pasti ada trauma, baik itu dalam jangka waktu yang sangat lama ataupun dalam jangka waktu yang sangat dekat. Sekalipun ditutupi akan terlihat, teman-teman. Seperti apa ya traumanya? Misalkan karena sering ditempeleng, misalkan ya. Jangankan sampai begini, melihat orangnya aja ngeri pasti. Di sini ada yang merasa itulah trauma, teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua ada dampak secara fisik. Rusaknya organ intim. Misalkan ada seseorang wanita, semoga saja tidak terjadi di SMA ini. Ada seorang wanita, anggaplah dia merupakan korban dari pemerkosaan seorang laki-laki. Maka secara fisik
organ reproduksinya yang asalnya bentuknya seperti ini akan berubah menjadi seperti itu. Next slide, Mas Zaki. Oke, langkah-langkahnya jika seandainya kita mengalami kekerasan, baik itu kekerasan seksual, baik itu kekerasan secara verbal ataupun kekerasan secara lainnya, baik itu menyebabkan rasa sakit, rasa traumatik, jatuh sakit atau bahkan koma. Kalau sudah mati mungkin tidak akan. Pertama, pahami bahwa kekerasan itu terjadi bukan salah korban. Ingat teman-teman, kita misalkan sebagai korban ya, anggaplah saya sebagai korban. Ketika saya menjadi korban dari kekerasan, saya harus mengetahui bahwa kekerasan tersebut bukan karena saya, tapi karena orang lain. Saya di sini tidak bersalah, teman-teman. Jadi tanamkan itu terlebih dahulu. Jangan takut terlebih dahulu. Untuk apa takut? Oh, mungkin adanya pengancaman. Kamu jika seperti ini, jika melaporkan, jika mengadu dan lain sebagainya, maka saya akan bunuh. Ingat, tenangkan diri dahulu, jangan takut. Dan ketahuilah bahwa kekerasan tersebut terjadi bukan keinginan kita, tapi karena pelaku, teman-teman. Yang kedua, pastikan keamanan dan keselamatan korban. Artinya, misalkan kita sebagai korban, kita harus memastikan keselamatan kita terlebih dahulu. Jika kita diancam, teman-teman, kita turun saja terlebih dahulu sampai sekiranya aman, barulah kita mencari tempat yang aman, pengaduan yang aman, untuk kemudian melakukan pelaporan ke SPKT ataupun ke pihak yang berwajib. Jika kita tidak berani melaporkan, Kak, bagaimana? Cari orang terdekat di antara teman-teman sekalian. Misalkan saya dekat dengan seseorang, sekalipun itu bukan orang tua saya, carilah tempat untuk meluapkan atau menceritakan kronologi atau kejadian yang teman-teman alami. Ceritakan kepada dia. Jika dia memang dirasa mampu untuk melaporkan, ceritalah kepada dia. Takut dibeberkan, Kak, identitasnya? Tidak akan, karena ini bersifat tertutup, teman-teman. Jadi tidak bersifat untuk dibuka kepada umum. Selanjutnya, berusaha terbuka sudah ya, cari informasi lembaga yang memberikan bantuan hukum. Ini teman-teman yang penting, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman tidak tahu, Kak, saya mau lapor ke siapa? Saya tidak punya orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Teman-teman bisa hubungi kami ataupun call center yang nanti akan diberikan oleh teman-teman kita. Untuk apa, Kak, bantuan hukum? Jadi teman-teman, jika kita sebagai korban pada saat persidangan, jika kita melaporkan, tidak mungkin kita akan sendirian. Pasti akan didampingi dengan penasihat hukum atau yang kita kenal sebagai advokat. Karena kita tidak tahu, Kak, saya harus cari kemana, Kak, advokat, Kak. Maka dari situ kami hadir di sini untuk memberikan jembatan kepada teman-teman, memberikan bantuan ataupun edukasi terhadap teman-teman yang mungkin jika mengalami pelecehan, baik itu kekerasan ataupun pelecehan seksual, teman-teman. Yang selanjutnya itu melaporkan kekerasan seksual ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan call center itu. Sudah ada ya, teman-teman? Mohon maaf, saya kira tadi tidak ada BBT-nya. Lanjut, jika ada yang mau dicatat atau ada yang mau dicatat? Sudah? Oke, next slide, Mas Zaki. Nah, ini yang penting, teman-teman. Bagaimana, Kak, jika terjadi pelecehan seksual di internal sekolah? Maka sebelum terjadi, karena ini sudah ada sosialisasi, sebenarnya sekolah itu wajib hukumnya membentuk satgas yang menaungi tentang kekerasan, baik itu fisik, psikis, dan juga pelecehan secara seksual. Bukan BK ya, teman-teman. Jadi sekolah wajib mengadakan satgas penanganan. Misalkan jika ada seseorang yang ketahuan pacaran, ataupun misalkan ada teman cowoknya yang usil, meraba atau meremas, jadi teman-teman langsung bukan laporannya ke BK tapi ke satgas tersebut. Yang kedua itu ada unit kegiatan sekolah yang disebut dengan satgas. Selanjutnya itu ada unit kegiatan konseling atau yang kita kenal sebagai BK di sekolah, teman-teman. Oke, untuk ini akan disampaikan oleh pemateri kita selanjutnya, teman-teman. Untuk misalkan ada unek-unek yang ingin teman-teman tanyakan, bisa nanti di akhir sesi ya, karena setelah saya masih ada pemateri
selanjutnya, yaitu dosen saya sendiri teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung di konten YouTube Suara Demokrasi berikutnya. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.